Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Heska Jamjik dari Logistik Migas 4B. Pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Analisis Kinerja Bongkar Muat Curah Kering Klinker menggunakan metode root cause analysis di PT Pelindo Multi Terminal Beras Tanjung Wangi. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama adalah pendahuluan, kedua metode, ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Di mana PT Pelindo Multi Terminal Beras Tanjung Wangi merupakan salah satu pelabuhan yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi. Karena merupakan kabupaten yang cukup besar di Jawa Timur, maka pelabuhan ini sering dijadikan sebagai tempat distribusi barang untuk disalurkan ke beberapa daerah di Jawa Timur menggunakan jalur laut dengan transportasi kapal laut, sehingga mempermudah proses pengiriman barang ke wilayah terpencil. PT Pelindo Multi Terminal Beras Tanjung Wangi berperan sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan serta mempunyai kedudukan kunci untuk menjamin kegiatan bongkar muat barang dapat berlangsung dengan baik. Adapun ketersediaan prasarana pelabuhan yang memadai dapat meningkatkan aktivitas bongkar di Pelabuhan Banyuwangi, khususnya kegiatan bongkar klinker milik PT Bosowa dan juga PT Indosemen Tunggal Perkasa. PT Pelindo Multi Terminal Tanjung Wangi juga bertanggung jawab mengkoordinir aktivitas bongkar klinker dari kapal tongkang untuk dikirim menggunakan moda transportasi darat menuju pabrik pengolahan semen. Oleh sebab itu, pekerjaan bongkar muat tidak saja membutuhkan sumber daya manusia, akan tetapi memerlukan perlengkapan bantu serta fasilitas yang mencukupi. Di mana PT Pelindo Multi Terminal Beras Tanjung Wangi dalam melakukan kegiatan operasional pembongkaran curah kering klinker terjadi masalah tidak tercapainya standar kinerja produktivitas kerja. Dipengaruhi oleh 3 faktor antara lain faktor mesin, faktor lingkungan, dan faktor manusia. Untuk menganalisis masalah tersebut, maka peneliti menjabarkan menggunakan diagram fishbone, di mana faktor mesin dipengaruhi oleh keterbatasan dan kerusakan alat. Faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca buruk dan lokasi gudang yang jauh, dan faktor manusia dipengaruhi oleh kurang disiplin dan menunggu pekerja. Berdasarkan analisis diagram fishbone sesuai yang sudah dijabarkan untuk mengatasi masalah tidak tercapainya standar kinerja produktivitas TGH. Peneliti menggunakan metode root cause analysis, yang dimana root cause analysis ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa masa lalu sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian diagram tulang ikan juga adalah alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara grafis, secara rinci semua pemicu yang terkait dengan satu kasus. Konsep dasar dari diagram tulang ikan ini adalah kasus dasar yang ditempatkan di sisi kanan diagram atau di kepala kerangka tulang ikan. Kasus pemicu ditafsirkan pada duri sirip. Kemudian metode di mana jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan menganalisis data berupa angka-angka yang real dari perusahaan. Di mana metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Terdapat 2 metode di mana data yang ada yaitu data kualitatif, di mana data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini merupakan nama dan alamat objek penelitian. Data kualitatif yang dipakai merupakan sejarah PT Pelindo Multi Terminal Beras Tanjung Wangi. Kemudian struktur organisasi, tugas dan fungsi kerja, visi dan misi sarana dan fasilitas perusahaan, proses bongkar curah kering klinker dari tongkang ke dam truk. Kemudian data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang bisa dihitung, serta data yang dipakai adalah perhitungan produktivitas kerja atau TPH. Kemudian penelitian ini
penulis membagi pengumpulan data menjadi 3 jenis, yaitu studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Di mana studi pustaka yang digunakan berupa literatur yang bersumber dari regulasi yang sangat berkaitan dengan penelitian yang dapat penulis lakukan seperti pedoman peraturan Dirjen Perhubungan Laut, undang-undang, dan surat keputusan. Kemudian untuk studi lapangan, pengamatan dilakukan oleh penulis secara langsung pada waktu-waktu tertentu, meliputi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar berdasarkan produk-produk yang penulis teliti. Kemudian wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak terkait kegiatan bongkar muat seperti PBM dan penyelenggara pelabuhan, yaitu PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjungwangi. Adapun pembahasan yang dimana untuk menganalisis kinerja produktivitas atau TGH. Untuk kinerja produktivitas TGH, yaitu perhitungan TGH berpedoman pada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK.103-2-2-DJLP Datar 17 tentang pedoman perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan 2017. Di mana indikator ini berhubungan dengan daya lalu dari lintas barang yang ada di pelabuhan dalam periode waktu tertentu. Tong Geng Hor atau TGH, di mana jumlah ton barang yang dibongkar atau muat dalam suatu jam kerja oleh tiap gang buruh TKBM atau alat bongkar muat. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2017 untuk mencari nilai TGH menggunakan rumus TGH sama dengan jumlah barang yang dibongkar ton dibagi jumlah jam efektif dikali jumlah jam kerja. Untuk perhitungan ini dapat dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjungwangi, yaitu data kegiatan bongkar kelingkar pada tahun 2021. Mana kita lihat bersama dalam tabel data kinerja produktivitas. Untuk standar kinerja produktivitas yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 152. Untuk rata-rata 156. Dan untuk totalnya 1.713. Di mana berdasarkan tabel yang dapat dilihat data Tong Geng Hor atau TGH bongkar curah kering klinker selama 1 tahun, dan terdapat beberapa kapal tongkang yang sudah memenuhi standar Tong Geng Hor atau TGH yang ditetapkan oleh perusahaan untuk curah kering dengan standar kinerja atau TGH yaitu 152. Di mana terdapat 5 kapal tongkang yang memenuhi standar TGH. Dapat dilihat bersama bahwa 5 kapal yang sudah mencapai standar produktivitas kerja, sedangkan terdapat 6 kapal tongkang yang tidak memenuhi standar tersebut. Di mana bahwa perbedaan paling signifikan pada kapal tongkang TB Lumena 26 atau BG Lumena 316 yang mempunyai nilai TGH 93 dan kapal tongkang TB Mega Lestari 7 atau BG Borneo 301 dengan nilai TGH 249. Berarti nilai ET dan BT sangat mempengaruhi nilai TGH, di mana semakin tinggi ET-BT maka TGH-nya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi TGH maka semakin rendah ET-BT, di mana data produktivitas kerja 1 tahun telah mencapai standar produktivitas kerja. Sedangkan untuk per bulannya ada beberapa kapal tongkang yang belum mencapai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini sangat mempengaruhi efektivitas kinerja produktivitas. Maka PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjungwangi untuk produktivitas TGH sudah termasuk kategori baik karena 5 kapal tongkang yang sudah mencapai standar, sedangkan 6 kapal tongkang yang belum mencapai standar. Maka hal itu perlu dianalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja produktivitas TGH. Adapun identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bongkar muat menggunakan diagram Fishbone, di mana dapat kita lihat bersama bahwa tabel faktor penyebab tidak tercapainya standar TGH. Untuk faktor pertama yaitu mesin, di mana dibatasi keterbatasan alat rusak,
lingkungan, cuaca buruk, lokasi gudang jauh, manusia kurang disiplin menunggu pekerja. Di sini diagram fishbone di mana akar masalahnya diletakkan di kepala tulang ikan, yaitu tidak tercapainya standar kinerja produktivitas TGH. Kemudian untuk masalahnya yaitu mesin, manusia, lingkungan, di mana manusia terdiri atas alat rusak, keterbatasan alat untuk mesin, manusia menunggu pekerja kurang disiplin, lingkungan, cuaca buruk, lokasi gudang jauh. Di mana tiga faktor ini yang sangat mempengaruhi kinerja produktivitas di PT Pelindo Multiterminal Beras Tanjungwangi sehingga tidak tercapainya standar yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu faktor lingkungan, faktor manusia, dan juga faktor mesin. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kinerja bongkar kapal tongkang dengan muatan curah kering klinker di PT Pelindo Multiterminal Beras Tanjungwangi dihitung menggunakan indikator standar kinerja pelabuhan yaitu standar produktivitas kerja atau TGH. Dari hasil perhitungan produktivitas TGH bongkar curah kering klinker diperoleh nilai rata-rata TGH 156. Nah, untuk hal ini menandakan bahwa kinerja bongkar curah kering klinker PT Pelindo Multiterminal Beras Tanjungwangi sudah cukup baik. Namun untuk TGH pada kapal tongkang setiap bulannya ada beberapa yang tidak memenuhi standar TGH. Berdasarkan analisis diagram fishbone bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan curah kering klinker di PT Pelindo Multiterminal Beras Tanjungwangi adalah berikut: faktor lingkungan, cuaca buruk, hujan, faktor mesin kerusakan mesin, keterbatasan alat, faktor manusia kurang disiplin menunggu pekerja. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.